Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our lesson with reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tentang deret aritmatika dan geometri. Lebih tepatnya kita review ya, karena materi ini sudah pernah dipelajari sebelumnya di SMP. Jadi, arithmetic and geometric series atau deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku pada suatu barisan. Jadi kalau sebelumnya kita hanya bicara tentang susunan bilangan-bilangan, sekarang kita sudah bicara tentang penjumlahan. Oke, jadi kata kunci di deret adalah penjumlahan. Kemudian deret ini dinotasikan dengan huruf Sn, di mana n-nya itu menunjukkan banyaknya suku yang mau dijumlah gitu. Jadi Sn menunjukkan jumlah dari n suku pertama suatu deret. Oke. Karena barisan yang kita pelajari ada dua jenis, yaitu aritmatika dan geometri, maka deretnya pun akan ada deret aritmatika dan nanti deret geometri. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang arithmetic series atau barisan aritmatika. Nah, rumus umumnya adalah n bagi 2 dikalikan dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Oke, A ini mewakili suku pertama dan UN adalah suku terakhir. Atau jika suku terakhir tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus yang satu lagi, yaitu n per 2 dikalikan dengan 2A plus n dikurang 1B. Oke, kita coba langsung terapkan ke soal. Di sini contoh yang pertama adalah temukan jumlah dari 100 bilangan positif pertama. Oke, di sini belum disebutkan barisannya, tapi kalau diminta 100 bilangan positif pertama, kalau kita uraikan, bilangan positif mulai dari 1, kemudian lanjut dengan 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 100. Oke, jadi kan kalau misalkan kita menambahkan ini secara manual akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, itulah kenapa kita memerlukan rumus ini supaya bisa mendapatkan hasil dengan lebih cepat. Oke, kita tuliskan rumusnya dulu. Rumus untuk barisan aritmatika adalah n per 2 dikalikan dengan suku pertama ditambah suku terakhir. Ini rumusnya. Oh ya, kenapa di sini disebut barisan aritmatika? Jangan sampai lupa bahwa barisan aritmatika ciri-cirinya adalah bahwa selisih dari suku kedua ke suku pertama itu konstan dengan suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga, dan seterusnya. Kita bisa lihat 1 ke 2 itu bertambah 1, 2 ke 3 bertambah 1, 3 ke 4 bertambah 1. Nah, ini kenapa barisan ini merupakan barisan aritmatika. Oke. Nah, langsung aja. Karena kita diminta mencari 100 penjumlahan dari 100 bilangan positif pertama, berarti n-nya adalah 100. S100 sama dengan 100 dibagi 2. Suku pertamanya di sini adalah 1 sebagai A. Dan UN-nya yaitu suku terakhir ya, adalah 100. Oke, berarti 100 dibagi 2 adalah 50. 1 ditambah 100, 101. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 5050. Inilah hasil dari penjumlahan bilangan 1 sampai 100. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Jamila akan membuat dinding segitiga dengan polanya di paling atas itu ada 1 blok, di kedua ada 3 blok, selanjutnya ada 5. Jadi bisa kita lihat ilustrasinya di sini. 1, kemudian diikuti 3, kemudian diikuti 5. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak baris yang dapat dia buat jika dia memiliki 100 blok. Jadi bisa kita lihat di sini. Di sini baru ada 3 baris, 1, 2, 3.
3 baris membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 balok. Nah, pertanyaannya kalau dia punya 100 balok bakal jadi berapa? Berapa baris? Nah, kalau soal ini, berarti 100 ini sudah mewakili SN-nya. Jumlahnya ya, 100 itu sudah jumlah total. Maka yang dicari di soal ini adalah N-nya. Barisnya. Maka kita tuliskan dulu rumusnya tadi, bahwa Sn sama dengan N per 2 suku pertama. Nah, kalau menggunakan yang UN, itu kan kita belum tahu nilai suku terakhirnya berapa, maka kita pakai rumus yang satu lagi. Jadi, rumus yang satu lagi adalah 2A plus N dikurang 1B. Seperti ini. Kemudian untuk mempermudah, kita tuliskan dulu barisannya. Di atas ada 1, kemudian baris kedua ada 3, baris ketiganya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dari barisan ini kita dapatkan bahwa B-nya adalah 1 ke 3 itu 2, 3 ke 5 juga 2, maka B-nya adalah 2, dan A-nya adalah 1. Ini sebagai A. Oke, lanjut. N-nya akan kita cari. 2A berarti 2 dikalikan 1 ditambah N-nya yang dicari dikurang 1, B-nya adalah 2. Maka di sini 2. N per 2, 2 kali 1 2. N kita kalikan 2 jadi 2N, min 1 dikali 2 jadi min 2. Sn-nya sudah diketahui 100. Dari sini. Kemudian kalau kita lanjut, 100 akan sama dengan N per 2. Nah, 2 dengan min 2 berarti 0 ya. Maka hasilnya tinggal Oke, 2 dengan min 2 0. Maka tinggal N per 2 dikalikan 2N. Nah, 2-nya bisa dicoret karena pembagian. 2 bagi 2, 1. Jadi tinggal N-nya aja. N dikalikan N. Maka kita akan dapatkan bahwa sini ya, 100 dari sini sama dengan N kali N kuadrat. Kalau N kuadratnya 100, maka N-nya adalah 10. Ya. Karena 10 pangkat 2, 100. Jadi N-nya kita dapatkan 10. Maka kesimpulannya adalah bahwa Jamila bisa membuat 10 baris. Oke, kita sekarang lanjut ke deret yang kedua, yaitu deret geometri. Nah, untuk rumusannya sendiri adalah A dikalikan 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Dengan syaratnya R tidak boleh 1. Karena kalau R 1, 1 dikurang 1, 0, per 0 itu tidak terdefinisi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ini berkaitan dengan genealogi. Jadi di buku berjudul Roots, Alex Haley melacak kembali keluarganya, sejarah keluarganya sampai beberapa generasi, sampai akhirnya dia mendapatkan bahwa nenek moyangnya itu adalah orang Afrika gitu. Jadi dia orang Amerika. Setelah dia trace silsilah keluarganya, ternyata dia sampai pada kesimpulan bahwa dia nenek moyangnya ada dari Afrika gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Alex Haley. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kita bisa melacak juga nenek moyang kita atau keluarga kita selama 15 generasi ke belakang, mulai dari orang tua kita, yang ditanyakan berapa banyak nenek moyang yang mungkin ada gitu. Nenek moyang kita yang mungkin ada. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Generasi sebelum kita kan ada ayah dan ibu ya. Ayah dan ibu. Nah, ayah kita punya ayah juga dan punya ibu juga. Ibu kita pun sama, ibu punya ayah, punya ibu. Jadi maksudnya kakek nenek gitu. Nah, ini
punya ayah, punya ibu juga. Ini pun punya ayah, punya ibu. Punya ayah, punya ibu. Ini punya ayah, punya ibu. Nah, ini baru 3 generasi. Ini generasi 1, 2, 3. Yang ditanyakan adalah 15 generasi ke belakang. Atau S15 yang ditanyakan. Nah, tapi untuk mempermudah, kita buat barisannya dulu. Di generasi pertama, sebelum kita, itu kan ada 2 orang. Selanjutnya ada 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti sampai sini sudah mulai terlihat polanya bahwa A-nya adalah suku pertamanya di sini 2, dan R-nya atau rasionya kalau di barisan aritmatika itu kita ambil satu suku, misalkan kita ambil 4 dibagi dengan suku sebelumnya. 4 bagi 2 yaitu 2. Nah, kalau sudah dapat A dan R-nya serta N-nya sudah juga ya, karena N-nya 15, kita bisa menggunakan rumus tadi yang di atas untuk menentukan berapa banyak nenek moyang yang kita punya. Jadi rumusnya itu adalah A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R ya. Ini masih berupa SN-nya, dan sekarang yang ditanyakan adalah S15. Ke S15 sama dengan A-nya 2, sini 2, 1 dikurang R-nya 2 juga, N-nya 15, 1 dikurang R-nya 2. Oke. Ini kalau kita lanjutkan, kita kerjakan yang bagian bawah dulu, jadi yang atas masih sama gini. Dibagi dengan 1 dikurang 2 min 1 ya. Jadi 2 bagi min 1, min 2 dikalikan 1 dikurang 2 pangkat 15. Jangan lupa yang dikerjakan di dalam sini dulu. Setelah dapat hasilnya kita kalikan min 2, sehingga nanti kita akan dapat hasil 65.534. Inilah jumlah nenek moyang kita selama 15 generasi ke belakang. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada bilangan yang menjadi barisan geometri atau deret geometri. Yang ditanyakan adalah 2 6 terms, berarti dengan kata lain S6-nya yang ditanyakan. Oke, saya tuliskan rumus SN dulu supaya menjadi acuan. A dikalikan 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Maka kalau ditanyakan S6 di sini, kita bisa lihat bahwa A-nya adalah 54 dan R-nya sama dengan ambil satu suku, misalkan 36 dibagi dengan suku sebelumnya 54. 36 per 54 kalau disederhanakan itu sama-sama dibagi 18, jadinya 36 bagi 18 2, 54 dibagi 18 3, jadi 2 per 3. Nah, maka S6 di sini adalah 54 A ya. 54 dikalikan 1 dikurang 2 per 3 pangkat 6 dibagi dengan 1 dikurang 2 per 3. Ini kalau dihitung hasilnya akan menjadi 147,778. Oke, lanjut ke yang poin B. Poin B di sini A-nya berarti adalah 3, kemudian R-nya adalah seperti tadi, ambil satu suku, di sini negatif 6 dibagi suku sebelumnya yaitu 3, min 6 dibagi 3 min 2. Baru kita masuk ke rumusnya. Di sini yang ditanyakan S7. Maka S7-nya akan sama dengan A, 3 dikalikan dengan 1 dikurang min 2 pangkat M-nya 7
dibagi dengan 1 dikurang min 2. Seperti ini. Oke, ini kalau kita perhatikan 3, yang bawah 1 min ketemu min jadi plus ya, 1 plus 2, 3. Jadi 3 yang atas dan yang bawah bisa kita coret. Sehingga kita cukup menghitung yang bagian dalam sini. 2 pangkat 7 itu 128. Karena min 2 pangkat 7, min 128. 1 dikurang min 128. Hasilnya adalah 129. Oke, sekarang kita akan masuk ke deret geometri tak terhingga. Jadi maksud dari tak terhingga itu, kalau sebelumnya sudah pas di batasnya, misalkan tadi S6 atau tadi S7 gitu. Nah, kalau yang infinite ini ketika nanti soalnya dia itu tidak terbatas, tak hingga gitu. Maka rumus khususnya adalah lebih sederhana, yaitu A dibagi dengan 1 min R. Rumus ini berasal dari pendekatan limit juga. Asal mulanya dari rumus tadi sebenarnya, tapi disederhanakan khusus untuk yang tak hingga menjadi A per 1 min R. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Kita diminta menambahkan setengah, tambah 3/8, tambah 9, 3/2, tambah seterusnya sampai tak terhingga. Oke, dari sini kita bisa tahu A-nya adalah setengah, ya, suku pertama. Kemudian R-nya adalah, ambil satu suku, 3/8 misal, dibagi dengan suku sebelumnya, setengah. Oke, 3/8 dibagi setengah berarti dikali 2/1, ya. 3 kali 2, 6, 4/8, kalau disederhanakan jadi 3/4. Oke, kemudian kita gunakan rumus deret tak hingga. Deret tak hingganya adalah A dibagi dengan 1 min R. Dimana A-nya tadi adalah setengah, dibagi dengan 1 dikurang R-nya 3/4. Oke, berarti setengah dibagi dengan 1 dikurang 3/4. 1 kan 4/4 ya, 4 dikurang 3, 1, 1/4. Setengah dibagi 1/4, setengah dikali 4/1. 1 kali 4, 4, 2 kali 1, 2, 4 bagi 2, 2. Nah, inilah S tak hingganya. Oke, sekarang yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini, A-nya adalah 1, kemudian 1 dari sini, R-nya adalah ambil satu suku, negatif 2, dibagi suku sebelumnya 1, min 2. Rumusnya masih sama, bahwa S tak hingga akan sama dengan A dibagi 1 min R. Maka di sini A-nya adalah 1, 1 dikurang R-nya min 2, berarti min 2, seperti ini. Berarti 1 min ketemu min plus, 1 tambah 2, 3, 1/3 jawabannya. Oke, selanjutnya soal cerita. Jadi jam dari kakeknya Jasmine itu rusak. Kemudian dia mencoba untuk memperbaikinya gitu dan mengayunkan pendulum jam tersebut. Pada ayunan pertama itu mencapai jarak 24 cm. Ayunan yang keduanya jadi 18 dan selanjutnya jadi 13,5. Oke, kita tuliskan dulu polanya, 24, 18, 13,5 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah berapa total jarak yang ditempuh oleh pendulum tersebut, total jarak ayunannya. Berarti F kan ya. Tapi karena tidak diketahui batasnya, pendulum itu kan bakal terus mengayun di S tak hingga masuknya. Dengan rumusnya masih sama, A dibagi dengan 1 min R, dengan A-nya adalah 24 suku pertama, 1 dikurang R-nya sekarang. R-nya tadi bisa kita dapatkan dengan ambil satu suku 18, dibagi dengan suku sebelumnya, 24. Kita sama-sama bagi 6, 18 bagi 6, 3, 24 bagi 6, 4, jadi 3/4. 1 dikurang 3/4.
maka 24 dibagi dengan, ini kayak tadi ya, 1 dikurang 3/4 berarti 1/4, berarti 24 dikali dengan 4/1, 48 cm. Ini jarak pendekatan ya. Oke, selanjutnya setelah tadi kita sudah bicara tentang aritmatika, geometri, dan geometri tahingga, di sini latihannya yang pertama tentang menemukan barisan aritmatika dan geometri. Pada tabel ini, di sini ada 100 bilangan, jadi coba cari barisan aritmatika atau geometri, kemudian tentukan hasil penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Minimal 2 barisan atau 2 deret ya. Contohnya, misalkan di sini ada 11, 33, 55, 77, 99. Ini merupakan barisan aritmatika. Kita lihat 11 ke 33 itu berarti ditambah 22 ya. 33 kali 55 juga 22. 77 ke 99 juga 22. Berarti ini barisan aritmatika dengan A-nya adalah 11, suku pertamanya. B-nya adalah 22. Nah, dari sini dicarilah S 1, 2, 3, 4, 5. S5-nya berapa menggunakan rumus yang tadi. Nah, jadi nanti coba cari lagi. Ada 11 barisan di sini sebenarnya, tapi cukup temukan minimal 2 aja, kemudian tentukan S-nya. Oke, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Untuk nomor 2 ini katanya suatu toko mau menyusun kaleng-kaleng untuk display ya. Ini ilustrasinya. Kemudian penyusunannya itu kita bisa lihat 1, 2, 3, seterusnya ya. Nanti bisa dituliskan polanya. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kaleng jika ada 18 baris. Jadi kalau di gambar ini baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru ada 6 baris. Nah, kalau 18 baris, ada berapa kaleng? Oke, nanti bisa digunakan rumus S-nya. Untuk yang nomor 3, di sini tentang penyebaran virus. Jadi kalau satu orang bisa menularkan ke 2 orang, oke, jadi ilustrasinya kayak gini. Terus dari 2 orang tadi bisa menularkan lagi ke 2 orang, sehingga sekarang ada 4 yang tertular. Kemudian tadi orang-orang yang dari 4 orang tadi menularkan lagi ke 2 orang. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah orang yang terinfeksi setelah 10 hari. Dengan asumsinya ini hari pertama, ini hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, di hari ke-10 ada berapa yang terinfeksi? Berarti kalau sampai hari 4 aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan di hari keempat. Nah, pertanyaannya di hari ke-10 ada berapa totalnya? Lagi-lagi gunakan rumus S-nya. S berapa? Dan tinggal ditentukan apakah ini geometri atau aritmatika ya. Oke, yang terakhir nomor 4. Kita diminta menentukan area dari persegi ini. Area itu luas, jadi tidak diketahui panjang sisinya, tapi diketahui bahwa ini adalah setengah sentimeter persegi ya, setengah satuan luas sebenarnya. Terus kalau yang ini 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, seterusnya. Jadi bisa dilihat polanya. Kemudian ini kan kalau dibagi 2 terus ya, 2 ke 4, 4 ke 8, 16, penyebutnya bakal makin besar kan, otomatis nilai pecahannya makin kecil dan menjadi kayak ini tahingga masuknya. Berarti kita menambahkan luas bagian-bagian ini, kalau ditambahin semua kan jadi luas perseginya kan. Jadi luas persegi bisa didapatkan dengan rumus S juga. Lebih tepatnya S tahingga, dengan bisa dituliskan dulu barisannya setengah, 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Gitu ya, coba diselesaikan minimal 2 soal aja dari 4 soal yang ini. Tapi kalau dikerjakan semua jadi lebih bagus. Oke, selamat mengerjakan, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.